Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Teman-teman, sekarang kita akan melanjut ke materi kita, yakni asam basa kedua. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang dapar dan sifat asam basa dari obat. Kemudian untuk mukadimahnya saya ambilkan dari surat Thaha ayat 1 sampai 8 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Wa in tajhara bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Allahu la ilaha illa huwa lahul asmaul husna. Di mana artinya Thaha ma anzalna 'alaikal qur'ana tashqa. Jadi tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk membebani kita. Jadi Allah menurunkan Al-Quran itu bukanlah menjadi beban untuk kita teman-teman, melainkan untuk menjadi petunjuk. Jadi menjadikan Al-Quran sebagai panduan kita untuk kehidupan dunia dan akhirat. Karenanya Allah Ta'ala melanjutkan illa tazkiratan liman yakhsha, melainkan sebagai tazkirah atau peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat selanjutnya luar biasa lagi, tanzilam mimman khalaqal arda was samawati al-ula. Yakni Al-Qur'an ini diturunkan oleh zat yang menciptakan langit dan bumi dari awalnya. Jadi sangat luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kekuasaannya bahwa Allah lah yang menciptakan kita, Allah lah yang menurunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk. Jadi mana lagi yang mau kita jadikan petunjuk selain Al-Quranul Karim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dialah Allah yang Maha Pemurah yang beristawa di atas arsy. Ada pula yang mengartikan dialah Allah yang beristiwa di atas arsy. Kemudian lahu ma fis samawati ma fil ard. Jadi miliknya lah apa-apa yang ada di langit dan di bumi, wa ma bainahuma wa ma tahta tsara. Dan apa yang ada di antara keduanya dan apa yang ada di bawah permukaan. Jadi semuanya itu adalah kemilikan Allah Subhanahu wa taala. Wa in tajara bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Jadi kalau kita ngomong terang-terangan, jadi kalau kita bermaksiat atau bahkan kufur secara terang-terangan, baik perkataan atau perbuatan, maka ketahuilah Allah itu mengetahui yang tersembunyi atau bahkan yang lebih tersembunyi lagi. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah yang tidak ilah melainkan dia dan baginya lah asmaul husna. Jadi nama-nama yang baik yang sesuai dengan sifat-sifatnya. Jadi ini teman-teman, jadi mudah-mudahan menjadi obat untuk kita. Jadi mungkin kita yang ketika menerima perintah dari Al-Quran merasa berat, misalkan untuk wanita diminta untuk berhijab, untuk menutup auratnya kok berasa berat. Nah, tenang aja teman-teman. Itu perintah dari Al-Quran itu bukanlah untuk membebani, melainkan hanya petunjuk bagi mereka yang takut. Oke, teman-teman. Jadi pada pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang asam basa dari garam, dapar, dan sifat asam basa dari obat. Nah, kemudian untuk asam basa dari garam, kita harus ingat bahwa garam itu adalah suatu komponen ionik yang yang berasal dari gabungan antara asam dan basa. Dan dalam larutannya atau dalam larutan air, maka garam dia akan pecah atau terdisosiasi menjadi ion-ion penyusunnya, yang mana ion-ion penyusunnya inilah yang nantinya akan berpengaruh pada pH dari larutan garam tersebut. Nah, jadi secara umum garam ada 3 jenis teman-teman. Ada yang
berasal dari basa kuat dan asam kuat, contohnya NaCl, Ki, dan lain-lain. Nah, pada garam yang terdiri dari basa kuat dan asam kuat, maka pH-nya itu umumnya sekitar 7, jadi relatif netral. Sedangkan kalau garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah, contohnya itu adalah natrium asetat, maka pH-nya itu akan cenderung lebih dari 7 karena dia akan dominan sifat basa kuatnya, sifat basanya, mohon maaf. Sedangkan kalau sebaliknya, kalau garam yang berasal dari basa kuat dan asam, maaf, berasal dari basa lemah dan asam kuat, maka dia akan cenderung bersifat asam karena yang dominan adalah sifat asamnya. Sedangkan kalau garam yang berasal dari basa lemah maupun dari asam lemah, maka dia bersifat asam ataupun basa atau bahkan netral, tergantung dari nilai Ka dan nilai Kb-nya. Kalau nilai Kb-nya lebih kecil dari Ka, maka dia akan cenderung bersifat asam. Kalau nilai Kb-nya setara dengan Ka, maka dia akan netral. Nah, kalau nilai Kb-nya lebih besar dibandingkan nilai Ka, maka dia akan cenderung bersifat basa. Nah, ini contohnya. Kenapa kok suatu garam yang dia berasal dari asam lemah dan basa kuat, dia cenderung bersifat basa? Jawabannya adalah karena tadi. Karena ketika ion-ionnya terdekomposisi, jadi ketika ion-ionnya terdekomposisi, jadi awalnya contoh itu ada natrium asetat, dalam air dia akan berubah menjadi natrium dan ion asetat. Nah, ion asetat inilah yang ketika dalam air dia bertemu dengan ion air, maka dia akan bertindak sebagai basa konjugat, teman-teman. Jadi teman-teman ingat basa konjugat menurut teorinya Bronsted dan Lowry, maka pada saat ion asetat bertemu dengan air, maka dia akan menerima H+ menjadi asam asetat. Nah, karena H2O atau air dia kehilangan ion hidrogennya, kehilangan proton, maka dia akan berubah menjadi OH. Nah, OH inilah yang selanjutnya akan meningkatkan nilai pH dari garam natrium asetat. Maaf, akan meningkatkan pH dari larutan natrium asetat. Sehingga dari reaksi ini, jadi dari reaksi hidrolisis asam asetat, maaf, hidrolisis ion asetat, nah kita bisa menghitung nilai Kb-nya. Jadi nilai Kb ini karena ion asetat ini merupakan basa konjugat, maka yang muncul adalah nilai Kb, sehingga Kb sama dengan CH3COH dikali konsentrasi OH minus dibagi nilai ion asetat, sehingga diperoleh nilainya adalah 5,6 kali 10 pangkat minus 10. Dan kemudian untuk persen terhidrolisisnya dengan rumus ion asetat yang terhidrolisis dibagi ion asetat awal. Seperti itu, teman-teman. Nah, ini contohnya. Hitunglah pH dari 0,15 molar sodium asetat atau natrium asetat dan berapakah persen terhidrolisisnya. Maka kita ingat rumus yang kemarin. Jadi CH3CONA berubah menjadi Na+ dan CH3COH. Kemudian awalnya 0,15 molar. Kemudian karena ini garam, dia terhidrolisis sempurna, maka dia akan terdisosiasi secara sempurna. Maka ini 0,15 akan pecah semua sehingga berubah menjadi Na+ 0,15 dan CH3CO- 0,15. Nah, selanjutnya kita bisa menghitung berapakah eh, larutan, berapakah ion asetat yang terhidrolisis. Jadi di sini ada reaksinya. Jadi CH3CO- ditambah H2O berubah menjadi CH3COH dan OH-. Jadi kalau kita simbolkan jumlah CH3CO- yang terhidrolisis itu minus X, maka jumlah asam asetat yang terbentuk itu X, dan ion OH- yang terbentuk itu juga plus X, maka hasil akhirnya 0,15 minus X dikali X dan 0,15 dikurangi X, kemudian asam asetatnya X dan OH- X. Nah, selanjutnya tinggal kita masukkan ke nilai Kb sehingga kita peroleh nilai X.
atau jumlah ion asetat yang terhidrolisis itu adalah 9,2 kali 10 pangkat minus 6 molar. Sehingga kita peroleh nilai OH minusnya adalah 9,2 kali 10 minus 16, sehingga nilai pOH-nya adalah 5,04 dan nilai pH-nya 14 dikurangi 5,04, nilai pH-nya berarti 8,96. Nah, sehingga kita juga bisa menghitung persen terhidrolisisnya sama dengan 9,2 kali 10 pangkat minus 6 molar dibagi 0,15 molar dikali 100% sama dengan 0,0061%. Nah, hal yang demikian ini berarti kita bisa menghitung berapa pH dari suatu garam yang berasal dari kebalikan yang ini, kebalikan yang contoh ini. Kita juga bisa menghitung berapa pH yang diperoleh dari suatu garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat. Nah, kalau di sini kan teman-teman bisa melihat, bisa membaca. Kalau asam lemah dan basa kuat, maka yang menjadi kuncinya itu adalah basa konjugatnya. Maka nanti untuk garam yang berasal dari asam kuat dan basa lemah, maka yang akan menjadi kunci adalah asam konjugatnya, teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke buffer atau dapar. Jadi dapar adalah suatu larutan penyangga yang dia bisa mencegah perubahan pH secara ekstrim. Jadi ini biasanya digunakan untuk obat-obat yang langsung dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Karena apa, teman-teman? Obat itu merupakan senyawa kimia yang bersifat asam ataupun basa juga. Sehingga ketika obat langsung dimasukkan tanpa menggunakan buffer atau penyangga, maka bisa langsung merubah pH tubuh. Nah, ini terus sangat berbahaya bagi tubuh ketika pH tubuh berubah secara tiba-tiba. Dan pH itu secara umum berasal dari dua komponen, teman-teman, yakni yang pertama dari asam lemah. Jadi asam lemah yang terdiri dari asam lemah yang terdiri dari asam asetat biasanya, ada juga berupa fosfat biasanya. Jadi komposisi dapar ada dua, teman-teman, maaf. Jadi yang pertama ada garam dan yang kedua adalah asam lemah. Di mana garamnya itu adalah bentuk konjugat dari asam lemahnya. Jadi misalkan di sini dicontohkan asam lemahnya adalah asetat, maka komponen garamnya itu adalah natrium asetat. Jadi karena ada bentuk konjugat dari asetat yaitu ion asetat, seperti itu, teman-teman. Jadi itu contoh dari buffer. Jadi ingat, buffer terdiri dari dua komponen. Yang pertama adalah asam lemah dan yang kedua garam yang mengandung basa konjugat dari asam lemah tersebut. Jadi kalau digunakan asam asetat sebagai asamnya, maka yang garamnya itu adalah garamnya itu pastilah garam asetat, entah itu natrium asetat atau kalium asetat. Nah, ini contoh untuk perhitungan dapar. Nah, kalau perhitungan dapar sebenarnya sangat mudah, teman-teman. Untuk perhitungan dapar, teman-teman bisa langsung gunakan rumus yang lama. Kalau ini sebenarnya proses bagaimana memperoleh rumus tersebut. Tapi kalau teman-teman mau mudah, bisa langsung menggunakan rumus ini, di mana rumusnya dinamakan rumus Henderson-Hasselbalch. Jadi pH sama dengan pKa ditambah log konjugat basa, itu maksudnya konsentrasi garamnya, dan juga asam itu adalah konsentrasi asamnya. Ingat, teman-teman, untuk rumus ini karena masih menggunakan bracket yang sama dengan pH, maka hitunglah konsentrasinya dalam molar, bukan dalam mol. Sehingga ketika nanti ada pencampuran, misalkan 1 liter asam asetat ditambah 0,1 m ditambah 1 liter natrium asetat 0,1 m. Nah, itu ketika digabungkan pH volumenya berubah. Maka teman-teman harus memperhatikan perubahan molaritas dari masing-masing komponennya, baik natrium asetatnya ataupun asam asetatnya. Seperti itu, teman-teman.
Demikian pula untuk pOH, kalau pOH ini kebalikan dari pH, jadi pOH sama dengan PKB minus log basa dibagi asam konjugatnya. Contohnya di sini adalah hitunglah konsentrasi asam asetat yang ditambahkan ke dalam 0,1 m sodium asetat untuk memperoleh pH untuk memperoleh dapat dengan pH 5, di mana diketahui pKa asam asetat adalah 4,66. Maka teman-teman bisa langsung memasukkan ke dalam rumusnya sehingga kita peroleh konsentrasi asamnya adalah 0,046 molar. Saya yakin ini sangat mudah ya teman-teman. Nah, selanjutnya untuk ionisasi obat, tadi kita sudah belajar asam basa dari garam, kemudian kita juga sudah belajar tentang pH, maka kita selanjutnya akan menuju ke ionisasi obat. Karena seperti di awal dulu pernah saya sampaikan bahwa obat itu sebenarnya adalah senyawa asam atau senyawa basa lemah yang masuk ke dalam tubuh manusia. Sehingga secara otomatis obat itu juga akan mengalami disosiasi. Nah, padahal kita ingat ketika obat terdisosiasi atau rusak, maka obat itu bisa tidak aktif kembali. Nah, disinilah kita menggunakan rumus yang sama, teman-teman, dengan rumus dapat tadi. Jadi rumus pH sama dengan pKa ditambah log garam per asam, atau kalau untuk eh, pOH seperti tadi, pOH sama dengan PKB minus log eh, log basa per garam. Jadi kebalikannya. Nah, hal itu juga terjadi teman-teman pada ionisasi obat. Nah, dari rumus-rumus tadi kita bisa menghitung teman-teman berapa obat atau fraksi obat yang terionisasi. Jadi dari tadi rumusnya pH sama dengan pKa ditambah log garam per asam, di mana kita bisa mengubahnya. pKa min pH sama dengan log garam per log Ha ini garam ya teman-teman. Kemudian A minus ini asamnya. Maaf terbalik. Jadi pKa min pH sama dengan log ini Ha ini adalah bentuk utuhnya atau bentuk asamnya, sedangkan yang A minus ini adalah bentuk garam. Jadi kita balik teman-teman. Ini aturan kan pH min pKa sama dengan log garam per asam. Maka karena kita ingin ubah, jadi kita ingin melihat Ha-nya, Ha ini bentuk asam yang utuh atau bentuk obat yang utuh, sedangkan ini bentuk garamnya, maka kita ubah pKa min pH sama dengan log Ha per A minus. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi A minus itu adalah asam garamnya, kemudian Ha itu adalah asamnya. Sehingga kita dapat rumusnya Ha ini gambaran dari obat utuh teman-teman sama dengan A minus. A minus ini adalah obat yang terionisasi dikalikan antilog pKa min pH. Sehingga kita bisa menghitung jumlah fraksi yang terionisasi sama dengan 1 dibagi 1 plus antilog pKa min pH. Nah, hal ini hanya berlaku untuk asam lemah, teman-teman. Nah, dari hal tersebut kita mengetahui betapa pentingnya teman-teman mengetahui sifat asam basa dari suatu obat. Karena apa? Ketika asam basa suatu obat berbeda, misalkan satu obat sifatnya basa, satu obat sifatnya asam, nah maka jumlah obat yang terionisasi itu akan berbeda pada masing-masing kondisi. Pak, kok bisa? Kita lihat selanjutnya. Nah, ini contohnya. Ini untuk obat yang sifatnya asam. Ini rumus untuk fraksi terionisasinya. Kemudian kalau untuk dijadikan persen, biasanya kita kan ditanyakan berapa persen yang terionisasi ya. Maka ini langsung saja digunakan rumus yang kedua. Jadi persen terionisasi dari suatu obat sama dengan 100 dibagi 1 plus antilog pKa min pH. Sedangkan untuk obat yang sifatnya basa, persen terionisasinya itu berbeda rumusnya. Jadi 100 per 1 plus antilog pH min pKa. Jadi berbedanya di sini ya teman-teman. pKa minus pH untuk asam lemah, sedangkan kalau untuk basa lemah itu pH min pKa.
Nah, ini ada contohnya dan ingat pH itu tidak sama dengan pKa ya, teman-teman. pKa yang rendah itu bukan berarti dia sifatnya otomatis asam. Kemudian pKa yang tinggi juga bukan pula dia otomatis sifatnya basa. Karena bisa teman-teman lihat di situ obat misalkan parastamol dia tuh sifatnya tuh cenderung asam, tapi ternyata dia memiliki pH yang tinggi. Demikian pula untuk obat yang sifatnya basa itu contohnya diazepam, maka dia pKa-nya rendah, tapi dia sifatnya basa. Nah, jadi jangan jangan tertipu, jadi jangan salah lagi bahwa pH itu tidak sama dengan pKa. Nah, sebagai contoh untuk obat pentobarbital, nah hitunglah persentase pentobarbital yang terionisasi pada pH plasma. Maka kita lihat tadi pentobarbital atau di sini digunakan pento. Pento sama peno itu sifatnya mirip, jadi dia cenderung asam. Maka karena dia sifatnya asam, maka digunakan rumus yang pertama, teman-teman, digunakan rumus pKa dikurangi pH. Oh, maaf, berarti dia sifatnya asam. Nah, ini, teman-teman. Jadi persentase sama dengan 100 dibagi 1 plus antilog pKa minus pH. Nah, di sini digunakan rumus ini berarti maka kita tinggal masukkan saja nilainya. Berarti pH tambah dengan pKa plus log garam per asam. Kemudian kita masukkan nilainya sehingga kita peroleh nilai persentase ionisasinya itu adalah 20,1%, sedangkan yang tidak terionisasi otomatis eh, pengurangannya jadi 100 dikurangi 20,1 berarti 79,9%. Nah, jadi karena tadi saya sudah sampaikan betapa pentingnya kita mengetahui sifat asam basa dari obat, maka muncul pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih kita menentukan sifat asam basa dari obat dan apakah kita bisa menggunakan pKa dan pKb saja? Nah, ternyata tidak, teman-teman. Tetapi mulai dari saat ini, teman-teman harus mulai belajar betapa pentingnya mengenali struktur kimia dan gugus fungsional dari masing-masing grup. Karena ini sebenarnya lebih ditekankan pada kimia organik, tapi akan sedikit saya singgung di sini, teman-teman. Nah, contohnya di sini adalah ephedrine. Dia punya pKa 9,6 dan ternyata dalam larutannya dia cenderung bersifat basa. Jadi dia cenderung bersifat basa. Karena apa? Di sini teman-teman, N ini dia bisa mendonorkan pasangan elektronnya. Jadi ingat, jadi ini basa menurut Lewis ya teman-teman. Jadi donor elektron. Kemudian tadi pentobarbital dia pKa-nya 8, tetapi ternyata dia bersifat asam karena dia bisa melepaskan H+, teman-teman. Jadi karena dia bisa melepaskan H+, jadi dia asam menurut Arrhenius. Kemudian ada aspirin, dia sifatnya asam karena dia bisa melepaskan H+, jadi dia juga bisa bertindak sebagai donor proton. Jadi baik, sebenarnya kalau Arrhenius sama Borasutlor itu teorinya mirip-mirip, teman-teman. Nah, kemudian sama acetaminophen. Nah, acetaminophen ini sebenarnya dia sifatnya cenderung amfoter, tapi dia lebih dominan di gugus basanya. Jadi kalau asamnya hanya berasal dari gugus hidroksil di sini, sedang kalau asamnya adalah NH, ada O. Nah, yang mana N dan O, teman-teman ingat, mereka memiliki lone pair atau pasangan elektron yang tidak berpasangan, sehingga bisa didonorkan kepada eh, kepada kepada penerimanya. Jadi dia dominan. Ini dominan sifatnya basa Lewis. Kemudian arfwarfarin ini sama seperti tadi. Jadi dia bisa mendonorkan H+ sehingga dia bercenderung bersifat asam. Kemudian juga ada sulfonamid. Nah, sulfonamid dia sifatnya cenderung asam meskipun dia memiliki gugus nitrogen. Jadi ternyata nitrogennya ini yang biasanya dia mendonorkan pasangan elektron. Nah, jadi sifatnya basa, tapi ternyata dia malah dia cenderung melepaskan H+.
Jadi dia cenderung bersifat basa, dia cenderung bersifat asam, bukannya basa. Kalau tadi kan di awal ada N yang dia mendonorkan pasangan elektron ya. Nah ini ada efedrin, dia bisa mendonorkan pasangan elektron. Ternyata untuk warfarin dia berbeda, maaf, untuk sulfonamid dia N-nya itu tidak mendonorkan pasangan elektron, melainkan malah mendonorkan H+. Seperti itu teman-teman. Kemudian ini ada alkaloid. Alkaloid dari katanya alkali. Alkaloid, oid itu mirip teman-teman. Jadi kalau alkaloid berarti mirip alkali. Dimana kalau alkali itu adalah senyawa bahan alam, ya dia memiliki gugus N di tengahnya, sehingga dia cenderung bersifat basa. Pak, dari tadi kok bicara N sih Pak? Iya, karena N itu teman-teman sebenarnya kalau ada senyawa-senyawa yang memiliki atom nitrogen itu sebenarnya cenderung bersifat basa karena N itu cenderung mendonorkan pasangan elektron. Tetapi untuk beberapa kasus misalkan sulfonamid, N itu bukannya malah mendonorkan tapi biasanya malah memutuskan ikatan dengan hidrogen. Jadi malah dia melepaskan H+. Kemudian ini ada indometasin. Nah, sehingga secara umum kita bisa melihat keasaman itu kalau ada gugus karboksilat dari suatu struktur, teman-teman. Jadi ada COOH, nah itu biasanya dia cenderung bersifat asam. Kemudian dia ada gugus fenolnya. Jadi gugus fenol itu benzen yang terikat dengan OH, itu biasanya dia cenderung sifat asam. Dan amida, teman-teman. Amida itu N tapi kurang satu. Nah, itu adalah cenderung sifatnya asam. Sedangkan kalau dia sifatnya basa itu biasanya berupa amin, NH2. Seperti itu, teman-teman. Kemudian fungsi dari asam basa ini salah satunya adalah terkait bagaimana obat itu terdisolusi. Di sini akan sedikit saya jelaskan bagaimana obat itu berefek pada tubuh manusia. Jadi ini tablet, teman-teman. Tablet itu ketika kita masukkan itu kan tidak langsung diserapkan, maka obat akan mengalami yang dinamakan agregasi. Jadi dia pecah menjadi komponen-komponen kecilnya. Kemudian baru setelah dia mengalami agregasi, obat akan berubah menjadikan larutan. Nah, ini adalah fungsi obat. Jadi kenapa kita harus tahu obat ini asam atau basa? Karena prosesnya itu di situ. Bagaimana obat larut, bagaimana obat kemudian diserap, atau yang kedua terkait pemisahan, teman-teman, proses ekstraksi. Jadi proses ekstraksi adalah proses penarikan senyawa. Nah, misalkan kita punya obat yang sifatnya misalkan asam. Nah, kita ingin memisahkan nih dari pelarut ini, maka kita gunakan pelarut yang cocok dengan sifatnya. Asam ketemu asam. Jadi seperti itu, teman-teman. Kemudian karena kita tahu terkait tadi disolusi bahwa asam bebas atau basa bebas saat dia tidak terinisasi itu cenderung larut dalam pelarut yang non-polar seperti di etil ether, kloroform, dan etil asetat. Sedangkan kalau molekul yang terinisasi, jadi asam basa konjugat atau sejenisnya, maka dia larut dalam pelarut air atau dalam pelarut buffer. Jadi ingat, asam bebas, jadi ini sebenarnya lebih ke asam lemah ya teman-teman. Jadi asam lemah atau basa lemah karena kita bicara tentang obat jadi obat ketika dia tidak terionisasi maka dia akan lebih larut dalam pelarut nonpolar. Sedangkan sebaliknya ketika obat itu terionisasi maka dia akan cenderung larut dalam air atau dalam buffer. Jadi teman-teman ingat ya ini, karena ingat like dissolve like. Sehingga ketika kita misalkan mengekstraksi obat yang sifatnya asam lemah, maka kita harus tahu nih dia nih maaf, ketika misalkan kita ingin mengekstraksi obat yang sifatnya asam lemah, ketika dia asam lemah, nah berarti ketika dia terionisasi, berarti dia kan nanti akan mudah larut dalam air kan. Nah, berarti ketika kita mau menariknya dalam air, maka kita gunakan air atau pelarut yang sifatnya cenderung basah sehingga nanti obatnya akan terion sehingga dia akan mudah larut dalam air. Nah, demikian pula sebaliknya ketika kita
ingin melarutkan obat yang sifatnya basa lemah, maka gunakan pelarut misalkan yang air yang cenderung basa sehingga asam ketemu basa jadi garam sehingga dia mudah larut teman-teman. Nah, contohnya ini ada campuran obat yang terdiri dari aspirin, kodein, dan parastamol. Maka kita dengan mudah melakukannya teman-teman. Karena kita tahu tadi aspirin sifatnya asam, kodein sifatnya basa, kemudian parastamol cenderung ada sisi asam dan ada sisi basanya. Jadi pertama kita larutkan dulu dalam HCl. HCl ini kan asam ya. Maka dalam larutan asam, maka kodein dia akan mudah larut teman-teman. Maka dia akan mudah larut. Karena apa? Dia ketemu basa, ketemu asam jadi garam sehingga dia mudah larut. Nah, sebaliknya karena aspirin dia sifatnya asam, kemudian paracetamol juga dia punya sifat asam, maka dia akan sukar larut dalam pelarut air sehingga mereka akan larutnya dalam pelarut organik atau non polar. Oke. Nah, kemudian kodein yang sudah larut tadi dalam air, maka kita akan bentuk kembali dalam bentuknya. Jadi ini ketika kodein dia dalam HCl berubah menjadi kodein HCl. Nah, kemudian untuk mengembalikan dalam bentuk kodein maka kita basahkan lagi sehingga dia bentuk menjadi kodein basah kembali. Kemudian tinggal kita uapkan pelarutnya berubah menjadi kodein. Nah, selanjutnya tadi kan masih ada aspirin sama paracetamol nih. Nah, tinggal kebalikannya. Tadi kan aspirin sifatnya asam, maka kita kasih basah sehingga aspirinnya dia akan larut dalam pelarut yang polarnya sehingga terpisah dengan parastamol. Kan parastamol kan tadi ada gugus asam dan ada gugus basa kan. Nah, jadi karena aspirinnya tadi nggak berubah menjadi garam, jadi natrium aspirin, tinggal kita kasih asam lagi sehingga berubah menjadi aspirin dalam bentuk utuhnya. Nah, baru kita uapkan pelarutnya sehingga kita memperoleh masing-masing. Jadi ada parastamol yang murni, aspirin yang murni, dan kodein yang murni. Oh iya teman-teman, mohon maaf, ini tadi saya lupa menjelaskan. Ini namanya itu adalah corong pisah. Jadi corong pisah ini adalah suatu alat untuk mengekstraksi pelarut, maaf, untuk mengekstraksi nyawa dengan dua jenis pelarut yang berbeda. Jadi ini yang biru tua, ini biasanya fase atas itu adalah pelarut yang cenderung non polar. Sedangkan yang bawah ini biasanya ada pelarut yang cenderung polar. Jadi prinsip pemisahan dengan corong pisah adalah pemisahan karena perbedaan sifat atau perbedaan polaritas teman-teman. Kemudian untuk atas dan bawahnya ini itu ditentukan oleh bobot jenisnya. Jadi tidak mesti yang bawah ini polar, yang atas non polar, bisa juga sebaliknya atas polar, yang bawah non polar, tergantung bobot jenis dari pelarut yang kita gunakan. Terima kasih teman-teman. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.